Perkenalkan, nama saya Iwan Ferdiansyah, NIM 672019-158. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dan jaringan wireless. Yang pertama adalah jaringan wireless. Pengertian jaringan wireless adalah jaringan nirkabel atau nirkabel itu tanpa kabel yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya untuk mengirimkan sinyal dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Sinyal ini dapat diterima dalam bentuk data baik secara visual ataupun audio. Selanjutnya, cara jaringan wireless. Prinsip kerja jaringan wireless tidak jauh berbeda dengan walkie-talkie, di mana setiap atau masing-masing alat terdapat adapter wireless yang berguna sebagai penerima sinyal gelombang elektromagnetik untuk bertukar data informasi baik berupa visual atau audio. Untuk mendapatkan data-data tersebut, sinyal-sinyal analog yang diterima masing-masing alat harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk digital agar bisa terbaca sempurna di HP atau komputer. Biasanya untuk jaringan wireless sendiri memiliki adapter wireless dan router guna menangkap dan menyebarkan sinyal secara lebih luas. Lanjut, jenis-jenis jaringan wireless. Yang pertama, wireless personal area network atau singkat WPAN. Teknologi WPAN memungkinkan pemakai untuk membangun komunikasi nirkabel secara dadakan, mode ad hoc. Perangkat DA, telepon seluler atau laptop yang berada dalam ruang kegiatan pemakai dapat dihubungkan secara nirkabel. Wilayah yang dijangkau oleh WPAN dapat mencapai 10 meter. WPAN saat ini terkenal dengan Bluetooth dan cahaya inframerah. Kemudian wireless local area network, ini yang kedua jenis-jenisnya WLAN atau disingkat WLAN. WLAN memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi di dalam lingkungannya sendiri, misalnya dalam satu bangunan, perusahaan, atau kampus, atau di ruang publik seperti bandara. WLAN bekerja dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama adalah infrastruktur WLAN, stasiun nirkabel, perangkat yang dilengkapi dengan perangkat yang dilengkapi dengan kartu jaringan radio atau modem eksternal, tersambung ke titik akses nirkabel, wireless access point atau wireless access point. Titik-titik akses nirkabel ini berfungsi sebagai jembatan atau bridge antara stasiun dan tulang punggung jaringannya atau network backbone yang ada. Kemudian yang kedua adalah WLAN peer-to-peer yang dibangun menurut keperluan beberapa pengguna dalam satu ruang terbatas, seperti ruang konferensi, dapat membentuk jaringan sementara tanpa menggunakan titik akses jika para pengguna tersebut tidak perlu akses ke sumber daya jaringan. Yang ketiga, wireless metropolitan area network atau WMAN. Wireless ini memungkinkan para pemakai membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi metropolitan, misalnya di antara sejumlah gedung perkantoran yang berada dalam satu kota atau kampus universitas. Keunggulan teknologi WMAN adalah pengguna tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pengabelan. WMAN dapat pula ditambahkan pada jaringan berkabel yang sudah ada. Dalam hal ini, WAN dapat dipakai sebagai cadangan bila suatu saat jaringan berkabel mengalami gangguan. Untuk mentransmisikan data, WMAN dapat memakai gelombang radio ataupun cahaya inframerah. Kemudian, wireless wide area network atau singkat WWAN. Teknologi WWAN memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi nirkabel terhadap jaringan pribadi atau jaringan publik dari jarak jauh. Koneksi tersebut dapat berlangsung di daerah yang sangat luas seperti kota atau negara. Biasanya para penyedia layanan nirkabel memanfaatkan sejumlah antena yang dipasang di beberapa tempat serta memakai pula sistem satelit. Penggunaan teknologi WAN sudah diterapkan di Indonesia adalah sistem generasi kedua atau 2G. Sistem
2G ini dipakai pada teknologi GSM, Global System for Mobile Communication, CDPD atau Cellular Digital Packet Data, dan CDMA atau Code Division Multiple Access. Namun, teknologi-teknologi ini ternyata memiliki kelemahan seperti keterbatasan jelajah atau roaming dan ketidakcocokan antara satu dengan yang lain. Kemudian perkembangan selanjutnya mengarah pada generasi ketiga atau 3G. Teknologi 3G menawarkan standar dan kemampuan jaga untuk seantero jagat. Organisasi yang aktif menggalakkan pengembangan standar global untuk teknologi 3G adalah ITU atau International Telecommunication Union. Nah, sekarang perkembangannya sudah mencapai jaringan 4G dan tidak lama kemudian akan ada yang lebih baru lagi, yaitu jaringan 5G. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teknologi wireless. Teknologi wireless atau nirkabel yang tidak tanpa kabel adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat untuk bertukar data tanpa media kabel. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Contohnya itu seperti remote dan TV, itu kan dia pakai cahaya inframerah. Dan selanjutnya itu kayak satelit. Nah, itu kan dia pakai gelombang radio untuk menghubungkannya. Ya, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Tuhan memberkati.